Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ansur da'watana wansur fikratana wa barik ukhuwatana wa waqif qadatana wa ayyid bil haqqi mursyidana wa muraqibina fi kulli aqtar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ibu Ustazah Wido selaku pimpinan SHQ Shahibul Quran Kota Bekasi, para asatiz wal asatizah yang memberikan bimbingan membaca Al-Quran, tahsin Quran dan tafsir Quran, serta panitia kajian kuliah tafsir Al-Faqih Shahibul Quran, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita meringankan langkah kaki kita di Masjid Al-Ma'ruf, yang juga saya banggakan dan saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Ma'ruf, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga semua karunia yang Allah berikan kepada diri kita menjadi wasilah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita wujudkan meringankan langkah kaki kita datang pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hari-hari kita. Semoga duduknya kita di sini seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang memudahkan langkah kakinya mendapatkan ilmu, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini surat Al-Buruj, surat yang ke-85, surat Al-Buruj. Surat ini terdiri dari 22 ayat, termasuk kelompok surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah itu surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, turun surat-surat sebelum beliau hijrah, maka dikelompokkan ke dalam kelompok surat Al-Makkiyah. Adapun setelah Nabi hijrah, surat-surat itu dikelompokkan ke dalam surat Al-Madaniyah. Surat-surat Al-Makkiyah muatan besarnya tentang keimanan, muatan besarnya tentang ketauhidan,
muatan besarnya meningkatkan ketakwaan. Maka isinya adalah bagaimana surat-surat itu mengajak kepada diri kita agar semakin kokoh dan kuat keimanannya, pilar-pilar ketauhidannya, keyakinannya terhadap hari akhir, keyakinannya terhadap balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa saja yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah muatan garis besar surat-surat Makkiyah. Karena itu surat Al-Buruj juga maknanya muatan besarnya sama, berisi tentang keimanan, ketauhidan, keyakinan terhadap agama Allah dan hari akhir serta apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Surat Al-Buruj di kalangan para mufassirin memiliki 4 makna. Al-Buruj maknanya adalah bintang gemintang. Bintang gemintang. Bintang gemintang ini merupakan gugusan dan sekaligus tanda-tanda. Namun dia bukanlah hitungan-hitungan nasib tertentu, tapi merupakan gugusan tanda-tanda yang terkait dengan astronomi alam semesta. Sehingga ada yang namanya Pisces, ada yang namanya Aries, ada yang namanya Cancer, ada yang namanya Leo, ada yang namanya Sagittarius. Tapi saya nggak hafal. Itu juga disampaikan oleh para mufassirin bahwa memang namanya itu. Hanya saja di masyarakat belakangan menganggap bahwa bintang-bintang itu terkait dengan nasib dan ketentuan hidup kita. Tapi itu merupakan tanda-tanda astronomi alam semesta. Biasanya yang perhatian dengan tanggal lahir tahu bintangnya apa. Saya bintangnya Leo. Ini yang pertama. Buruj juga maknanya adalah istana. Istana. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istana bangsa-bangsa dan negeri-negeri yang besar itu disebutnya burj. Istananya Fir'aun disebut Burj Fir'aun. Istananya Namrud disebut Burj Namrud. Istana raja-raja, istana imperium-imperium besar disebutnya Burj. Karena menggambarkan kemegahan imperium masa lalu. Tapi saya yakin apa yang kita nikmati di hari ini jauh lebih baik daripada apa yang dinikmati Namrud dan Fir'aun. Seandainya Namrud dan Fir'aun tahu AC, dia nggak pakai
tukang kipas-kipas. Jadi ternyata kita lebih nikmat daripada Firaun dan Namrud dari jarak jauh. Ada yang punya HP bisa jadi remote AC dari jarak jauh. Dia bawa HP-nya sampai ke Bandung, bisa jadi remote AC di rumahnya. Assalamualaikum, AC belum dinyalain. Jadi remote ya. Seandainya Korun tahu ATM, dia nggak perlu bawa orang yang besar-besar. Jadi perbendaharaannya cukup dimasukkan ke ATM saja. Makanya kita jauh lebih nikmat daripada raja-raja terdahulu. Karena itu tafsir yang ketiga, buruj itu adalah bangunan paling tinggi di muka bumi. Bangunan paling tinggi di muka bumi. Setiap bangunan yang tertinggi di muka bumi itu, kata Imam Al-Qatadah, disebut burj. Dan sekarang adanya di Dubai. Yang pernah ke Dubai pasti pernah melihat Burj Dubai. Tingginya hampir 1 kilo. 980 meter dari bawah sampai ke puncaknya. Dulu Monas kelihatan dari Bekasi. Kapan itu? Waktu habis baru dibangun. Sekarang kalah tingginya karena banyak gedung-gedung yang lebih tinggi lagi dari Monas. Nah, sekarang yang tertinggi bangunan di dunia itu Burj Khalifa. Hampir 1 kilometer tingginya. Dia di atas awan. Ada yang pernah nginep di Burj Khalifa? Subhanallah. Nah, menurut Imam Qatadah, tafsir yang ketiga, burj itu adalah sesuatu yang tidak terhalangi. Sesuatu yang tidak terhalangi adalah burj. Maka kemudian dia dikaitkan dengan langit. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit dan demi sesuatu yang tampak tidak terhalangi. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa tafsiran yang keempat ini lebih mendekati pemahaman para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi tidak mengetahui tentang bintang-bintang tadi. Para sahabat Nabi tidak mengetahui istana-istana. Para sahabat Nabi tidak tahu gedung tertinggi. Yang mereka lihat dan mereka saksikan adalah sesuatu yang tampak yang tidak terhalangi. Kalau kita mengadahkan wajah kita ke langit, maka kita akan lihat sesuatu yang luas sekali yang ada di langit ini. Hanya bedanya kita ini negara tropis. Karena negara tropis banyak awan. Negara panas tidak ada awan. Jadi ketika mengadahkan wajahnya ke langit, tampak lepas. Birunya langit, gelapnya malam langit, bertebarannya bintang-bintang di malam hari di langit. Itulah yang disebut dengan burj. Surat Al-Buruj ini selain dinamakan Al-Buruj, para sahabat Nabi menamakan surat ini dengan surat Was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Jadi nama lain dari surat Al-Buruj Was-sama'i dzatil buruj. Juga para sahabat Nabi menyebut
surat ini dengan sebutan As-Sama, surat As-Sama. Kalau kita membaca hadis bahwa mereka membaca surat As-Sama, berarti membaca surat Al-Buruj. Nama yang ketiga adalah Samawat. Surat Al-Buruj ini disebut dengan nama Samawat. Surat As-Samawat itu gandengan 3 surat, yaitu surat Al-Insyiqaq, Idzas Sama'un Syaqqat, dan surat At-Tariq, Was-Sama'i Wat-Tariq. Makanya kemudian oleh para sahabat disebut dengan surat As-Samawat. Karena digandeng dengan 2 surat yang awalnya Was-Sama, yaitu surat Al-Insyiqaq dan surat At-Tariq. Nama lain yang berikutnya adalah Al-Buruj. Itu disebutkan oleh tabi'in, meringkas dan mensimpelkan nama surat ini, dan itu kemudian yang dikenal oleh para qurra, oleh para pembaca Al-Quran. Jadi nama surat Al-Buruj bukan dari Nabi SAW, tapi masyhur disebutkan oleh kaum muslimin. Inisiatif para sahibul qurra, para pembaca Al-Quran untuk mensimpelkan. Surat apa ini? Al-Buruj. Mungkin kalau disebutkan surat apa ini? Was-Sama'i Dzatil Buruj, kepanjangan. Disebutkan surat As-Sama karena ada 2 surat yang berdekatan juga awalnya As-Sama. Maka para sahibul qurra, para pembaca Al-Quran, para tabi'in mensimpelkan surat ini disebut dengan surat Al-Buruj. Apa faedah surat Al-Buruj? Keutamaan dan faedah surat Al-Buruj ini ada 4. Pertama, bahwa surat Al-Buruj termasuk ke dalam surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal. Surat-surat pendek lah. Surat Al-Mufassal, surat-surat pendek, itu merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dari para nabi yang lain. Sehingga yang membaca surat Al-Mufassal, termasuk di dalamnya surat Al-Buruj, Allah lebihkan daripada umat-umat yang lain. Allah lebihkan daripada umat-umat yang lain. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan perasaan kita dalam meningkatkan kualitas ibadah kita bahwa kita adalah umat yang dilebihkan oleh Allah daripada umat yang lain. Umat yang lain ibadahnya berat. Umat yang lain tanggung jawabnya berat. Umat yang lain memiliki tugas yang berat. Tidak seperti kita. Tapi itu merupakan kelebihan dari umatnya Rasulullah SAW. Begitu istimewanya umat Rasulullah diberikan kelebihan, nanti yang masuk surga pertama kali umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan keinginan Nabi yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang wafatnya beliau. Pada saat beliau menjelang wafat,
Beliau memastikan bagaimana keadaan umatku. Allah Subhanahu wa taala tanya, "Apa keinginanmu?" Maka Nabi SAW menginginkan umatnya dilebihkan. Allah Subhanahu wa taala penuhi, nanti umatmu yang pertama kali masuk surgaku. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya para penghuni surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan yang kedua, surat ini surat yang dibaca oleh para nabi. Saat mereka berkumpul di mahsyar, di padang mahsyar. Disebutkan dalam hadis bahwa surat, barang siapa yang membaca surat was-sama'i dzatil buruj di dalam salatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul di hari tempat berdiri padang mahsyar bersama orang-orang yang saleh. Tidak ada kebahagiaan dan kebanggaan seorang yang beriman kecuali dikumpulkan bersama orang-orang soleh, apalagi bersama para nabi, para rasul di padang mahsyar. Padang di mana manusia yang lain banyak bingung, cemas, khawatir, menunggu bagaimana nasibnya nanti. Maka Nabi memberikan jaminan, siapa yang sering membaca surat was-sama'i dzatil buruj akan Allah kumpulkan bersama para nabi dan rasul di padang mahsyar pada saat itu. Keutamaan yang ketiga, siapa yang membaca surat Al-Buruj akan dilipatkan kebaikannya, akan diselamatkan dari ketakutan dan kecemasan, akan dilindungi dari kekerasan. Keutamaan yang keempat, surat Al-Buruj, surat yang sering dibaca oleh Nabi SAW di saat akhir Isya. Tahu Bu, akhir Isya maksudnya? Nabi itu suka melaksanakan sholat di awal waktu. Sholat yang biasa diakhirkan oleh Nabi adalah sholat Isya. Nabi mengakhirkan sholat Isya saat-saat para sahabat sudah menunggu di masjid terkantuk-kantuk. Para sahabat duduk di masjid sudah lelah. Kira-kira sebelum sepertiga malam. Mungkin kalau untuk ukuran jam kita, kira-kira sekitar jam 9-an, jam 10-an. Nabi melaksanakan sholat Isya. Ibu ngantuknya kapan Bu? Sekarang ya. Habis Isya ngantuk. Tanya ngantuknya kapan? Sekarang ngantuknya. Ngantuk itu ada dua, bahkan tiga. Ngantuk pertama ngantuk nikmat. Ngantuk nikmat itu diapain juga ngantuk gitu. Minum kopi ngantuk juga. Kalau mau nggak ngantuk,
saat minum kopi nggak ngantuk. Habis minum kopi ngantuk. Yang kedua itu ngantuk apa tadi? Oh bukan, ngantuk fitrah tadi. Ngantuk ya naluri, capek ngantuk. Ngantuk nikmat itu ngantuk ketika sedang perang, lagi perang ngantuk. Lagi cemas ngantuk, lagi perang ngantuk. Itu terjadi di perang Badar. Mau perang ngantuk, itu nikmatnya luar biasa. Tapi nggak kelangsungan tidur. Ngantuk beberapa saat itu menghilangkan kelelahan. Nah, ngantuk yang ketiga itu ngantuknya setan. Cara deteksinya mudah itu. Kalau ngaji ngantuk, nah, setan. Kok udah selesai ngaji kok terang ya matanya ya? Gitu. Itu bukan ngantuk nikmat tuh. Alhamdulillah tadi ngantuk. Bukan. Nah, ketika para sahabat Nabi itu sedang terkantuk-kantuk, Nabi masuk ke masjid, Bilal mengumumkan, "Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah." Nabi kemudian melaksanakan salat Isya. Bacaannya diantara yang sering dibaca oleh Nabi adalah was-sama'i dzatil buruj. Itulah 4 keutamaan surat Al-Buruj. Agar kita termotivasi untuk membaca surat Al-Buruj. Sekarang kita memasuki kandungan pokok surat Al-Buruj. Kandungan pokok surat Al-Buruj. Saya nggak rinci ayat per ayat. Kalau ayat per ayat dijelaskan sampai maghrib nanti. Cukup kandungan pokok saja. Kandungan pokok yang pertama, surat Al-Buruj ini menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Di dalam Al-Quran kalau disebutkan ashabul itu ada 2. Ada ashabul kahfi dan ada ashabul ukhdud. Ashabul kahfi Allah selamatkan pemuda-pemuda yang beriman. Ashabul ukhdud mereka yang beriman justru menemukan nasibnya yang tragis tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mengorbankan keyakinan dan keimanannya sebagai bentuk bukti perjuangan. Mereka terbakar dan dibakar di Pari. Maka Ashabul Ukhdud ini adalah korban pembakaran di Pari. Jumlahnya ribuan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menceritakan Ashabul Ukhdud, generasi masa lalu, ada anak muda yang diinginkan oleh raja menjadi penerus tukang sihir raja, karena memiliki bakat dan potensi. Anak muda ini disuruh belajar dengan tukang sihir raja ini, karena tukang sihirnya menjelang pensiun. Ketika anak ini pergi belajar ke rumah tukang sihir, dia dari rumah melewati tempat orang soleh. Jadi kalau mau ke tukang sihir, dia mampir dulu ke rumah orang soleh. Orang soleh membekali. Lalu dia belajar ke tukang sihir.
pulang dari belajar ke tukang sihir, mampir lagi ke rumah orang soleh, baru pulang ke rumah. Itu yang dilakukan. Sehingga muatan ilmu yang dia dapat lebih banyak daripada muatan ilmu yang diberikan tukang sihir. Karena sebelum berangkat sudah dicas oleh orang soleh. Baru belajar tukang sihir. Pulang dari belajar di tukang sihir, berangkat lagi, mampir lagi ke rumah orang soleh. Di rumah orang soleh diinstal ulang lagi. Nah benar tuh yang diajarkan tukang sihir. Baru pulang ke rumah. Begitu terus. Akhirnya terjaga kualitasnya anak muda ini. Hingga terjadi huru hara. Huru hara itu berupa ada kerbau yang ngamuk. Kerbaunya ngamuk. Huru hara di kampung itu. Semua orang menjinakkan gak bisa. Anak muda ini datang menjumpai kerbau yang ngamuk itu. Dia bisa taklukkan dan biasa tundukkan. Akhirnya amanlah kampung itu. Raja senang membuktikan bahwa ilmu tukang sihir itu manjur. Karena raja nggak tahu dia belajar dengan orang soleh. Tuh manjur ilmunya. Tapi kemudian anak muda ini menyampaikan bukan karena ilmu tukang sihir, tapi saya menundukkannya dengan menyebutkan Bismillah Rabbi hadza gulam. Dengan nama Allah Tuhan anak muda. Ternyata diinterogasi anak muda ini bahwa dia sebelum belajar ke tukang sihir belajar dulu dengan orang soleh. Sebelum pulang ke rumahnya belajar dulu dengan orang soleh. Marahlah sang raja ini. Ternyata bukan dari ilmu tukang sihir dia bisa menaklukkan huru hara di tempat kampung itu. Maka dihukum. Hukumannya eksekusi mati. Caranya adalah diterjunkan dari tepian jurang yang tinggi. Naik ke gunung, didorong oleh para pengawalnya. Supaya jatuh, terantuk batu, pecah, mati. Setelah menyelesaikan tugasnya itu, pengawal-pengawal ini pulang ke kerajaan. Besoknya anak muda itu muncul. Masih hidup dia. Dipanggil anak muda itu. Kok nggak bisa? Kamu mati. Maka diperintahkan dimatikan dengan cara tenggelamkan anak muda ini. Dibawa ke laut. Kakinya diikat dengan batu. Ditenggelamkan supaya tidak bisa muncul ke permukaan. Selesai melaksanakan tugasnya itu, pengawalnya datang lagi ke istana. Besoknya anak muda ini muncul lagi. Belum mati juga dia. Dibawa lagi ke hutan agar bisa dimakan binatang hutan. Dibawa ke hutan, begitu juga muncul lagi besoknya. Akhirnya anak muda ini mengatakan, kalau memang mau membunuh saya, caranya bukan begitu. Gimana caranya? Kumpulkan semua orang-orang. Setelah itu perlihatkan kepada orang-orang itu. Busurkan anak panah, lesapkan anak panah ke tubuh saya dengan mengucapkan Bismillah Rabbi hadza gulam. Maka orang-orang kemudian kumpul. Ketika mereka menyaksikan eksekusi mati anak muda ini, mereka tunggu-tunggu. Dilesatkan panah, dilontarkan panah dengan menyebut kalimat itu, Bismillah Rabbi hadza gulam. Maka panah dilesatkan, kena fokusnya, meninggallah anak muda ini. Apa yang terjadi efeknya?
orang-orang kampung yang menyaksikan itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akhirnya beriman. Marahlah raja, semua tentaranya diperintahkan untuk menggali parit. Ribuan orang yang menyaksikan anak muda itu terbunuh dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, didorong ke parit lalu mereka dibakar semuanya. Itulah yang disebut dengan Ashabul Ukhdud. Orang yang dibakar di parit karena iman dan memperjuangkan keimanannya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, Allah bersumpah dengan 3 sumpah. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Allah bersumpah dengan 3 ini. Demi langit yang memiliki buruj, gugusan bintang-bintang atau sesuatu yang lepas tampak. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah bersumpah, itu artinya serius ini. Ini masalah serius. Misalnya ada teman kita cerita, sumpah nih, saya sumpah. Itu artinya serius gitu. Bukan main-main. Satu sumpah saja sangat serius, apalagi 3 sumpah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Ukhdud itu bukan cerita dongeng. Ini serius ceritanya, ini benar adanya, ini fakta gitu. Sampai Allah bersumpah dengan 3 sumpah. Mengapa? Karena seringkali orang-orang Quraisy kalau diceritakan tentang cerita masa lalu, jawaban mereka adalah hadza asatirul awwalin. Dongeng itu mah, dongeng. Sehingga tidak memiliki efek pengaruh yang dalam. Kayak kita cerita tentang surga dan neraka, hampir memposisikan cerita surga dan neraka itu kayak dongeng. Makanya ada yang berani mengatakan gak apa-apa takdir saya kalau masuk neraka, gak apa-apa, biar saya bisa ketemu teman-teman. Jadi bangga masuk neraka karena menganggap neraka itu dongeng. Sampai ada yang nanya, Ustaz, saya ingin masuk surga, tapi saya hobi ngerokok. Nanti kalau masuk surga ada rokok enggak? Dianggapnya dongeng. Saya bilang, ada surga, rokok itu ada. Tapi enggak ada apinya di surga, karena surga. Jadi mencari apinya di mana? Di neraka. Kalau mau cari korek apinya di neraka, gitu kan. Enggak ada di surga api. Jadi dianggapnya kalau cerita surga dan neraka itu dongeng, nggak nyambung. Beda dengan orang-orang soleh, para sahabat Nabi, ketika Nabi menyebutkan surga, itu langsung di depan mata surga itu. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Aiman ketika dia nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya percepat kuda saya masuk ke gelanggang perang itu, dapat saya apa ya Rasulullah?" Falakal jannah, surga. Nabi nggak bilang kamu nanti dapat bintang 1, dapat bintang 2, enggak. Nabi nggak menyebutkan fasilitas, tapi langsung Nabi mengatakan falakal jannah, kamu dapat surga. Amr ibnu Aiman sedang makan kurma. Dia ambil kurma yang ada di mulutnya dan dia buang, ini memperlama saya masuk surga. Ibu-ibu sekalian, berapa sih durasi lama nelan kurma? Kamu masuk surga, ya Rasulullah, saya telan dulu, glek gitu. Kan gak lama.
Nggak sampai 1 menit. Paling lama mungkin 5 detik, paling lama. Tapi dia mengatakan, ini memperlama saya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil pelepah kurma itu, diambil kurma dari mulutnya dan dibuang. Langsung maju ke gelanggang perang dan dia mendapatkan syahid. Falakal jannah. Kenapa? Karena surga di depan mata buat mereka. Ketika Nabi menceritakan tentang neraka, ada sahabat 3 bulan sakit demam. 3 bulan sakit demam bukan karena faktor kena pandemi. Tapi 3 bulan sakit demam sahabat itu, dia langsung terkena. Pada saat dia membaca bahwasannya tidak ada tempat yang lari yang bisa aman dari siksa api neraka. Dia gambarkan api neraka itu langsung mengena dirinya dan langsung demam. Tidak hilang-hilang 3 bulan. Subhanallah. Nah maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita tentang Ashabul Ukhdud, bagaimana orang-orang terdahulu mempertahankan keimanannya, memperjuangkan keyakinannya, Allah bersumpah sampai 3 kali sumpah. Jangan main-main kamu orang-orang Quraisy. Ini serius, ini benar. Ketika orang-orang Quraisy memaksa, melakukan pemaksaan terhadap orang-orang yang beriman, mereka menganggap bisa orang-orang beriman itu keluar lagi dari keyakinan agama ketika mereka mendapatkan hidayah dari Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu Ashabul Ukhdud tidak mempan, diancam tidak mempan, diintimidasi tidak mempan, bahkan mereka kemudian memperjuangkan keyakinannya meskipun harus dibakar di parit sampai ribuan orang. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah awali cerita Ashabul Ukhdud ini dengan 3 sumpah. Poin dari yang pertama ini terletak pada Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahul mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Ini muatan yang pertama. Muatan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muatan yang pertama tentang Ashabul Ukhdud dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Muatan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memadukan di dalam surat Al-Ukhdud, Al-Buruj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memadukan antara ancaman dan janji manis. Ancaman dan janji manis. Ancaman terhadap orang kafir yang memurtadkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam. Dan janji manis Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang sabar, kokoh, tabah, memperjuangkan keyakinannya, keimanannya, dan prinsip-prinsip dasar agamanya. Allah padukan, Allah ancam orang-orang kafir yang memurtadkan orang-orang yang beriman. Allah berikan janji manis.
kepada mereka orang-orang beriman yang mempertahankan dengan sabar, kokoh, yakin, kuat, tabah terhadap keimanannya dari berbagai macam ujian untuk mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat pada ayat ke-10 dan ayat ke-11. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang ingin memurtadkan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, selama mereka tidak mau bertaubat, mereka akan mendapatkan azab yang pedih dan mereka akan mendapatkan azab yang panas menyala-nyala. Ini ancaman. Kamu mau murtadkan, Allah ancam kamu dengan jahannam. Allah ancam kamu dengan azab neraka yang menyala-nyala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan azab jahannam dan azab yang menyala-nyala sebagaimana dalam hadis, itu apinya hitam pekat. Apinya hitam pekat. Bukan api yang berwarna merah seperti di dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jahannam, Allah Subhanahu wa taala serukan kepada para malaikat agar dibakar jahannamnya jadi merah menyala. Kata Allah, belum panas. Panaskan lagi. Lalu dipanaskan berubah menjadi biru pekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, panaskan lagi, belum panas, jadi hitam pekat. Jadi menyala-nyala itu hitam pekat. Lalu bahan bakarnya adalah batu. Bahan bakar jahannam bukan minyak. Kalau minyak itu ada limitnya, ada masa akan habis. Sehingga akan mempengaruhi nyalanya. Kalau rumah kita gasnya habis, minyaknya habis, nyalanya akan redup. Tapi bahan bakar api neraka nggak pernah redup karena bahan bakarnya batu. Bahan bakarnya manusia. Bahan bakarnya jin. Batu semakin panas semakin melekat. Saya percaya. Kalau nggak percaya bukti. Batu semakin panas semakin melekat. Manusia semakin terbakar membakar. Maka Allah Subhanahu wa taala sediakan bahan bakar jahanam itu batu, jin dan manusia. Itu yang dianggap remeh dan dongeng bagi sebagian orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam kalau kamu enggak taubat, memurtadkan orang-orang yang beriman, ancamannya jahannam. Yang kedua, janji manis. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang manis kepada orang-orang yang beriman yang mempertahankan keyakinannya, memperjuangkan akidahnya, tidak murtad, tapi semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sengsara, jangan sampai murtad. Sampaikan kepada banyak orang. Dulu Bekasi itu identik kota yang gampang sekali orang melakukan pemurtadan. Sampai-sampai ada satu komunitas. Dulu
Kalau kita datang ke ujung aspal, aspalnya memang ujung, gak ada lagi setelah itu. Kita akan saksikan masyarakat di tempat itu pakai kerudung, pakai sarung, pakai kopiah, tapi bukan ke masjid. Alhamdulillah banyak para pendatang-pendatang yang kemudian merubah. Bahkan ada salah satu di antara boarding school yang didirikan oleh ustaz-ustaz kita di tempat itu. Awal didirikannya kiri kanannya non-muslim. Tapi raut tampilannya seperti orang-orang Bekasi pada umumnya. Pakai kain, pakai kerudung, pakai baju kurung. Nah, jamaah sekalian, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menjaga keimanannya. Allah memberikan janji manis. Sesusah-susahnya kalian jangan sampai terpincut untuk murtad, keluar dari agama Islam. Kalau mereka mempertahankan keimanannya, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dalikal fauzul kabir. Allah akan masukkan ke dalam surga yang banyak sekali, karunia yang besar di dalam surga. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menceritakan ada orang yang hidupnya di dunia paling susah. Seumur-umurnya susah. Tapi dia beriman. Orang ini kemudian dicicipi surga, cuma secelupan saja ke surga. Orang ini susah, paling susah di bumi ini, tapi dia beriman. Ketika dia di hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dicicipi surga. Enggak disuruh tinggal, tapi cuma dicicipi saja. Kalau dicicipi kan secuil ya Bu ya. Saya mau cicipin dong makanan. Habis 3, itu bukan nyicip itu. Lapar namanya. Yes. Secuil saja. Orang itu dicicipi surga oleh Allah Subhanahu wa taala secuil saja. Serta itu diangkat lagi. Allah tanya, "Gimana kesusahan kamu?" Enggak ada susah. Langsung lupa kesusahan hidupnya di dunia, padahal dia hidupnya seluruhnya susah. Apa susah kamu? Enggak ada susah. Hilang susahnya, lupa dia susahnya. Cuma dicelupi begitu saja. Jadi orang-orang yang beriman sesusah apapun hidup di muka bumi ini, mempertahankan akidahnya, tidak murtad, Allah masukkan ke dalam surga, lupa itu kesusahannya. Tapi sebaliknya, ada orang yang senang di muka bumi ini, semuanya senang hidupnya, nggak pernah susah. Dimasukkan, dicicipi oleh Allah neraka secelup saja. Ketika ditanya, bagaimana kamu kesenangannya di dunia? Lupa dia. Yang ada adalah kesusahannya ketika dia masuk ke dalam api neraka. Subhanallah. Maka ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita susah, tetap pertahankan keimanan, keyakinan. Jangan sampai murtad. Apalagi kita nggak pernah susah. Hanya karena ingin dapat suami, murtad. Hanya karena ingin dapat pekerjaan, murtad. Hanya karena ingin berteman, murtad. Hanya ingin terkenal, murtad. Jangan. Sampaikan kepada teman-teman kita, tetangga kita, jangan sampai murtad. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang yang paling susah sekalipun, kalau dia mempertahankan imannya, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dan nanti akan dilupakan oleh Allah kesulitan, atau kesengsaraan yang pernah dia rasakan. Ini janji manis Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat pada ayat ke-10 dan ke-11. Muatan yang ketiga dari surat Al-Buruj ini menjelaskan mengenai kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam
membalas kejahatan musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam membalas kejahatan musuh-musuhnya. Ini terdapat pada ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-20. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaannya. Ada 5 di situ Allah jelaskan kebesaran dan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai azab yang pedih. Inna batsya rabbika lasyadid. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan kembali. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa untuk memberikan ampunan dan kasih sayangnya. Wa huwal ghafurul wadud. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan yang keempat, memiliki arasy yang mulia. Dzul arsyil majid. Dan penegasannya pada kekuasaan yang keempat, yang kelima, Allah katakan fa'alul lima yurid. Allah berkuasa untuk membalasi semua perbuatan, termasuk perbuatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Ayat-ayat berikutnya ada 2 kaum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat itu. Siapa 2 kaum itu? Fir'auna wa Thamud. Fir'aun dan Thamud. Fir'aun ini satu komunitas yang menentang Allah, bahkan mengaku dirinya lebih tinggi daripada Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Dengan memiliki infrastruktur yang hebat, dengan memiliki ekonomi yang kuat, dengan memiliki tentara yang tangguh, dengan memiliki semua instrumen-instrumen dalam kehidupan, menjadi satu bangsa yang tak tertandingi, Fir'aun. Tapi bagi Allah, membalas Fir'aun mudah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut Samud, umatnya Nabi Saleh. Siapa Samud ini? Umat, komunitas, kaum yang membangun rumah dari gunung-gunung batu. Coba nanti ibu ke searching di Google, rumah-rumah kaum Samud. Akan kita dapati rumah kaum Samud itu adalah gunung-gunung batu yang dibuat megah dengan ornamen-ornamen yang sangat bagus. Tinggi-tinggi, besar-besar, kokoh-kokoh.
Padahal pada waktu itu kan belum ada beho. Tahu ya Bu ya beho ya? Alat-alat berat. Sekarang bisa menerobos gunung, bisa menerobos bukit, ada alat berat. Pada waktu itu nggak ada alat berat. Bisa membangun gunung batu itu jadi bangunan megah. Dari mana? Karena memang badannya kaum Samud itu besar-besar, gagah-gagah dan kuat-kuat. Dan umurnya panjang. Remajanya itu umurnya 200 tahun. Remaja itu umurnya 200 tahun. Makanya Nabi menceritakan ada seorang ibu di masa lalu nangis. Kenapa kamu nangis? Anak saya meninggal dunia. Nabinya tanya, memang berapa anak ibu? Baru 200 tahun. Jadi memang umur orang-orang terdahulu ratusan tahun. Kata nabinya, nanti akan datang satu generasi umat yang umurnya 60 tahun. Kata ibunya, kasihan betul ya, 60 tahun. Iya, kita ini usianya pendek-pendek, 60 sampai 70. Kalau masih ada yang lewat dari 70 bonus. Nah, ibu itu heran. Kok ada ya? Mungkin, kata ibu itu, 60 tahun umat yang akan datang itu dipakai semua waktunya untuk sujud dan ruku kepada Allah. Jadi 60 tahun hanya ruku dan sujud saja kepada Allah, kata ibu ini. Kata nabinya, enggak. Mungkin mereka 60 tahun itu hidupnya bersama para nabi dan orang-orang soleh. Kata nabinya, enggak. Kok bisa ya? Katanya. Mungkin selama 60 tahun itu ucapannya minta ampun kepada Allah. Enggak juga katanya. Akhirnya wanita itu mengatakan, kalau sekiranya saya diberikan umur hanya 60 tahun, maka saya akan tinggal di tepian kuburan lalu menyaksikan kuburan itu sambil mengatakan, ya Allah, rahmati saya sampai ke dalam kubur itu ya Allah. Jadi umat-umat terdahulu itu besar-besar. Nah, umatnya kaum Samud ini besar-besar. Tapi bagi Allah mudah mengalahkannya, mudah menghancurkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang Quraisy. Kamu sehebat apa sih orang-orang Quraisy? Apa kamu hebat seperti Fir'aun? Apa kamu hebat seperti Samud? Hebat kamu? Gak ada apa-apanya kamu. Fir'aun dan Samud saja aku hancurkan gampang. Gak ada yang mustahil bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu orang Quraisy menentang gitu. Itu Allah mengancam orang Quraisy. Apalagi kita yang kecil-kecil. Badannya kecil, umurnya pendek. Sok-sokan sama Allah Subhanahu wa taala. Nentang-nentang Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan itu, tuh lihat tuh, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Allah hancurkan Fir'aun dengan kekuatannya, ada Bal'am, ada Qarun, ada tentara-tentaranya. Semua kekuatannya mudah Allah hancurkan. Samud yang hebat-hebat itu Allah hancurkan seketika. Lalu kemudian mereka dijadikan pelajaran. Fir'aun diabadikan jasadnya. Nih orang yang menentangku. Sekarang kalau mau lihat Fir'aun itu nggak perlu jauh-jauh ke tengah-tengah Mesir. Cukup di Medan Tahrir. Tahrir itu HI-nya Mesir di Kairo. Apa namanya? HI itu apa ya? Bundaran gitu. Dia ada museum Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sangat banyak. Diabadikan di situ. Saya
Masuk ke situ karena bayar, saya nggak mau. Ngapain bayar? Kenapa Ustaz kok nggak masuk? Ngelihat Firaun aja bayar. Akhirnya nggak Ustaz masuk. Dibayarin juga ya. Ustaz masuk aja. Akhirnya masuk gitu. Karena mahal bayarnya gitu. Masa ngelihat Firaun saja sampai $75. Berapa buat $75? Ya sekitar berapa itu? Ya mahal lah gitu untuk ukuran saya. Nah, Firaun itu banyak sekali. Makanya kemudian disebutkan dalam beberapa hadis ketika Allah menceritakan Musa berhadapan dengan Firaun, itu Firaunnya macam-macam. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Firaun pada saat Nabi Musa kecil, itu bapaknya Firaun, tapi Firaun juga. Ya, namanya Ramses. Tapi disebutkan dengan nama yang lain. Nah, Firaun yang berhadapan dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa mendapatkan risalah, anaknya Firaun. Kalau bapaknya Firaun, matinya itu sakit paru-paru. Dideteksi oleh mereka matinya karena sesak nafas. Sementara anaknya Firaun ini matinya itu didapati di kerongkongannya ada lumpur laut. Maka para arkeolog memastikan inilah Firaun yang Allah tenggelamkan. Karena di tenggorokannya terdapat lumpur laut. Seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, Firaun yang seperti ini Allah tenggelamkan karena memusuhi Musa. Nah, Firaun yang seperti itu anaknya Firaun. Jadi kalau kita masuk ke Medan Tahrir itu, Museum Firaun, banyak sekali macam-macam Firaun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan model begitu agar menjadi peringatan. Apa sih hebatnya kamu? Gitu. Ini muatan yang ketiga. Muatan surat Al-Burj yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tadi sebelum itu tentang Samud. Jadi Samud itu teknologinya sangat luar biasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan. Kalau kita ke Madain itu kurang lebih sekitar 480 km dari Madinah. Nah, kita naik bus ke arah Syria, nanti di Madain kita akan saksikan gunung-gunung itu hotel pada masa dahulu. Megah-megah tempat tinggal raja-raja. Kita masih bisa saksikan tinggi-tinggi sekali. Kurang lebih ada yang dari lantai sampai ke plafon itu tingginya berkisar 42 meter tingginya. 42 meter. Nah, kalau kita langsung bayangkan orangnya, subhanallah. Kalau kita misalnya kita ke plafon ini 3 meter ya, atau 4 meter, paling tinggi kita 2 meter. Artinya 2 kali lipat atau setengah gitu. Artinya kalau sampai 48 meter berarti manusia yang hidup pada waktu itu kurang lebih sekitar 14 meter. 14 meter. Jangan dibayangkan. Makanya disebutkan di dalam banyak referensi kaum Samud itu disebutkan raksasa. Kaum Samud. Kaum Samud itu umatnya Nabi Soleh disebutkan raksasa. Karena kita yang membaca. Tapi kalau mereka ya sesama mereka gitu. Nah, muatan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kemuliaan dan kemurnian Al-Qur'an. Itu terdapat pada ayat ke-21 dan 22. Tentang kemuliaan dan kemurnian Al-Qur'an. Bal huwa Qur'anum Majid
fi lauhim mahfuz. Al-Quran ini mulia. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz, yang tersimpan di lauhil mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemurnian dan kemuliaan Al-Quran. Terjaga, tulisannya terjaga, nggak ada yang sampai lewat. Jangankan satu halaman, jangankan satu kalimat, jangankan satu kata, satu huruf saja terlewat, langsung terdeteksi, ketahuan. Kaf ha ya ain sad. Nih, kaf ha ya sad. Nah, inilah. Satu huruf saja langsung ketahuan. Enggak sengaja langsung ketahuan. Apalagi kalau sengaja. Gimana kalau mendustakannya sampai satu halaman? Gimana kalau mendustakannya sampai satu surat? Ketahuan, Allah jaga. Makanya nggak ada yang berhasil. Karena Allah menjaganya di Lauhil Mahfuz. Adapun para penghafal Qur'annya terbunuh, Allah mudahkan lagi untuk mencetak para penghafal Qur'an. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya iri dengan ibu-ibu. Ada seorang ibu juga yang membuat saya iri. Waktu saya datang ke pesantren Quran Wadi Mubarak di Ciawi. Kalau ibu pernah dengar Wadi Mubarak di Ciawi, itu ada salah satu pesantren Al-Quran. Apa yang membuat saya iri? Ustadznya menjelaskan ada ibu-ibu usia 54 tahun, 54 tahun. Masuk ke situ nol bacaannya. Nggak ngerti apa-apa, nol. 5 tahun kemudian hafal Al-Quran. Dari nol, usia 54 tahun, 5 tahun hafal Quran. Artinya 59 tahun usianya sudah hafal Quran. Itu yang membuat saya iri. Kata ustadznya, ustadz juga bisa sebenarnya. Ibu ini aja bisa. Iya, ini tantangan buat saya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para penghafal Al-Qur'an wafat, meninggal dunia, Allah mudahkan untuk mengganti lagi. Karena menghafal Al-Qur'an mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Hafalkanlah Al-Qur'an walaupun enggak hafal-hafal. Saya enggak hafal-hafalin lagi. Walaupun enggak hafal-hafal. Bacalah Al-Quran walau yatata'. Bacalah Al-Quran walaupun terbata-bata. Itu dijaga tentang tulisannya. Juga Allah Subhanahu wa taala menjaga maknanya. Kalau ada orang yang memaknai Al-Quran itu salah, langsung ketahuan salah pemahamannya. Karena ada banyak orang-orang yang menjadi rujukan pemahaman dan pengetahuannya tentang muatan Al-Quran. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menerjemahkan kalimat tauhid itu kalimat persatuan. Jadi kalau orang meninggal dunia membaca kalimat tauhid, kalimat persatuan, dia masuk surga. Kita bukan anti tentang kalimat persatuan, bukan. Tapi kalimat tauhid itu bukan kalimat persatuan. Kalimat tauhid adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ada yang menyampaikan kalimat tauhid. Kalimat tauhid maknanya adalah kalimat persatuan. Seperti yang kita dengar. Ini kan keliru dalam memahaminya. Ketika seseorang itu keliru dalam memahaminya, langsung terdeteksi salah itu pemahamannya. Makanya kalau satu persatu ayat bisa sampai maghrib. Nah, jadi ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga kemurnian dan kemuliaan Al-Quran. Di dalam surat Al-Buruj ditegaskan pada ayat ke-21 dan 22. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah. Baik. Ada yang harus dituliskan di sini, mohon maaf nih. Surat tadi bukan untuk Ustaz berhenti, bukan ini. Cuman memang agenda kita karena ada keterbatasan waktu dan tempat ini yang akan dilakukan untuk acara selanjutnya, kita memang akan memasuki tanya jawab yang insya Allah tadi direncanakan pukul 30. Namun alhamdulillah kita diberi kesempatan banyak untuk lebih bertanya lebih banyak 4 menit sampai dengan jam 10.55. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang di atas maupun di bawah, 1, 2, 3 dulu ya. 1, 2, 3 dari ibu yang sebelah sini, ringkas padat sebutkan namanya untuk menentukan saya dan dia dan panitia. Mohon maju ya ibu ya, mempersiapkan yang di sana juga nanti maju ibu yang di sana. Yang nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang ayat yang kedua, lalu maksud apa pengertian dari terima kasih. Ibu siapa namanya? Ibu istri dari kelompok Pranasih Bumi Niatik. Alhamdulillah. Kalau sudah ditanya-tanya, insya Allah ada juga nanti di saja. Yang kedua, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, saya mungkin nama Arifin dari Tanjaka. Yang pertama tadi Ustaz menyebutkan bahwa ada keutamaan kita membaca surat Al-Buruj. Ada 4 kalau saya tidak salah satu. Dalam beribadah kita kadang-kadang mengutamakan keutamaan mencari fadilah. Seakan-akan kita ibadah itu pengen ada kompensasi dari Allah itu. Itu menurut pendapat saya pribadi. Katanya kok yang mau bukan saya bersaksi, kita seakan-akan mencari kompensasi Allah itu kalau kita membaca ini kita fadilahnya. Jadi seakan-akan rasanya kurang minta pencerahannya karena katanya kita ibadah itu karena Allah. Tapi kalau kita minta kompensasi seperti itu membaca Al-Qur'an itu gimana? Begitu juga ibadah yang lain, bermanfaat atau kita sedekahkan kesininya hanya itu mohon pencerahannya. Dan kedua, mungkin ada hubungannya sedikit ketika kita beribadah juga membaca Quran, sholat tahajud, sholat duha. Kita kadang-kadang mengalami kumpul Pak, kemalasan. Itu minta apa itu namanya advisor supaya kita tidak jadi kumpul itu. Kadang kita bosan mendengarkan gitu. Itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Yang ketiga sekarang ibu singkat padat. Maju boleh ibu. Assalamualaikum. Boleh maju ibu biar terdengar suaranya. Saya Timur dari kelompok Ayub yang sangat begitu. Saya mau tanya, ketika dikatakan kalau Rasulullah itu sering mengajarkan sholat isya. Nah, sedangkan kita kan sering digunakan itu awal sholat, menegakkan sholat, jadi kan di awal waktu. Itu bagaimana itu sebenarnya? Terima kasih. Baik, tiga-tiganya terkait misal perlu saya ulang atau langsung kita membuat semua bulan. Boleh, saya langsung jawab. Apa? Terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Pertama tentang makna Lauhul Mahfuz. Sebagaimana pada ayat ke-22, fi Lauhil Mahfuz.
Makna Lauhul Mahfuz ini sangat banyak sekali. Tetapi pandangan yang masyhur, yang banyak ketika menyebutkan tentang Lauhul Mahfuz, maknanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kekinian saya nggak tahu ya. Yang saya pahami catatan roadmap-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya catatan atas semua ciptaannya, namanya Lauhul Mahfuz. Terjaga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Milestone. Ya. Jadi Lauhul Mahfuz itu seperti itu maknanya. Nah, kitab-kitab klasik, karena mungkin mediasi catatannya terbatas mencatat ya, sepadanya memang mencatat itu hal yang bagus. Jadi Lauhul Mahfuz itu maknanya kalau kita lihat referensi klasik adalah catatan Allah. Jadi semuanya sudah ada dalam catatan Allah. Sehingga tidak mungkin ada Al-Quran yang diselewengkan, ada segala hal yang dikelirukan karena sudah ada catatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga umur kita, takdir kita, rezeki kita sudah tercetak di catatan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Lauhul Mahfuz dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang nih ngisi di sini banyak yang catat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sama catatannya dengan catatan Lauhul Mahfuz. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentang janji-janji Allah dalam melakukan amal-amal kebaikan. Dalam kaidah amal Islam, Islam tetap melihat aspek sisi insani, sisi kemanusiaan, sebelum dilihat pada sisi keimanan, sebelum dilihat pada sisi kecintaan. Nah, ada orang yang belum sampai pada dua tingkatan itu. Dia termotivasi melakukan sesuatu kalau ada sisi kemanusiaan. Kalau kamu beribadah seperti ini akan mendapatkan balasannya begini. Akhirnya termotivasi. Boleh enggak? Kadarnya memang masih di situ. Boleh. Mau minta apa saja, dari sisi kemanusiaan pun boleh. Makanya ada seorang sahabat Nabi waktu sholat berdoa, doanya itu seperti catatan mau ke pasar. Ya Allah, di rumah saya kopinya sudah habis, garamnya tinggal sedikit. Sehingga sahabat Nabi yang ada di sampingnya mendengar kalimat doa yang diucapkan begitu, dia tegur. Kamu doa apa mau belanja gitu? Kok seperti itu kalimatnya? Kata Nabi, biarkan, kebutuhannya beda dengan kamu. Ini namanya sisi kemanusiaan. Jadi orang-orang melakukan sesuatu, Islam memberikan balasan, Allah melihat pada sisi kemanusiaan. Nah, ada pada tingkat naik lagi karena faktor keimanan. Melaksanakan amal-amal itu karena iman.
apa? Interaksi, hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berharap mendapatkan surganya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah karena faktor keimanan. Nah, ada level yang ketiga, mendapatkan kecintaan. Saya nggak apa-apa, nggak dikasih surga nggak apa-apa, asalkan Allah cinta sama saya. Tapi mustahil lah orang yang cinta tidak dapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi boleh nggak seseorang itu berdoa dan melaksanakan sebuah amal pada sisi kemanusiaannya? Sangat boleh, sangat boleh. Bahkan amal yang dilakukannya itu masih dalam batas minimalis pun boleh. Berharap dengan sisi kemanusiaan. Ada sahabat Nabi namanya Domdom. Domdom ini antik tampilannya. Sahabat Nabi laki-laki dikuncir dua. Dia datang. Gayanya gaya unik. Ucapannya agak, kalau bahasa kita, nyablak gitu. Dan kadang-kadang nyakitin buat orang lain. Ketika orang itu tanya, "Ya Rasulullah, saya mau tanya." Nabi pangling, Nabi tanya Abu Bakar, "Siapa dia?" "Domdom." "Silakan tanya," kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya ini kalau ngomong agak kasar. Mungkin ucapan saya menyakitkan hatimu. Saya mohon maaf terlebih dahulu." Ini Nabi tersenyum. Kasar-kasar punya adab juga. Kalau kayak kita, "Maaf-maaf nih ya Rasulullah, saya ngomongnya kasar nih, maaf-maaf nih," gitu. Gitu ngomongnya. Kenapa katanya? "Ya Rasulullah, saya ini kalau sholat cuma 5 waktu saja sehari. Enggak saya tambah. Enggak ada sholat sunnah. Saya puasanya cuma Ramadan. Saya zakatnya hanya zakat fitrah 2-3 sa' itu. Saya baca Al-Qurannya cuma Al-Fatihah. Wiridnya cuma istighfar. Nggak nambah-nambah. Masuk surga nggak saya?" Islamnya minimalis banget gitu. Sholatnya cuma 5 waktu. Puasanya cuma Ramadan. Zakatnya hanya zakat fitrah saja. Baca Al-Qurannya cuma Al-Fatihah saja. Wiridnya cuma istighfar saja. Masuk surga nggak saya? Nabi langsung bilang, "Tadkhulul jannah," masuk surga kamu. Subhanallah. Kalau Nabi itu pikirannya akunting, mana mungkin masuk surga? Nggak mungkin gitu. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, Allah membalasi orang-orang beriman dengan membalasi orang kafir itu kalimatnya beda. Kalau orang-orang yang beriman, Allah balasi dengan ucapan jazaa'am bima kanu ya'malun. Kalau orang-orang kafir disebutnya dengan sebutan jazaa'am ma kanu ya'malun. Apa bedanya? Kalau orang-orang yang beriman dipakai tambahan huruf ba, bima. Bima kanu ya'malun. Balasan bagi orang-orang yang beriman bima kanu ya'malun, dengan apa yang kamu lakukan. Tapi kepada orang kafir balasannya dengan sebutan jazaa'am ma kanu ya'malun, enggak pakai ba. Maksudnya kalau orang beriman itu dikasih balasannya karena karunia Allah, enggak dihitung amalnya. Kalau amalnya dihitung enggak nyampe untuk mendapatkan balasan. Mana mungkin Islam minimalis dapatnya surga, pengennya surga Firdaus lagi. Tapi karena karunia Allah, bima kanu ya'malun, Allah pakai ucapannya bima, itu karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya kita berharap kasih sayang Allah, karunia Allah. Apakah berpeluang? Sangat berpeluang.
Adapun orang kafir itu tidak disebutkan bima, tapi Allah balas orang kafir sesuai dengan perbuatannya. Tandanya Allah adil. Orang kafir melakukan sesuatu, balasannya sebalas apa yang dia lakukan. Allah enggak menzolimi, Allah enggak merugikan, Allah adil. Dia dapatnya begitu. Allah Subhanahu wa taala ancam dalam kehidupannya, tidak dilebihkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu atas dasar keadilan untuknya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, boleh nggak? Boleh. Jangankan yang biasa, yang minimalis saja Allah bolehkan. Boleh, silakan. Kata Nabi, masuk surga nggak saya yang begini-begini? Masuk surga insya Allah. Tadkhulul jannah, kata Nabi. Nah, sambil kita tingkatkan kualitas amal kita, iman kita, sampai kemudian kita tingkatkan kualitas iman kita untuk mendapatkan kecintaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana menjaga kualitas amal kita supaya tidak bosan, tidak jenuh, tidak malas. Ini perlu terapi. Terapinya pertama menyadari diri. Kalau kita dalam kondisi turun volume semangatnya, kita sadar, maka kita harus evaluasi diri. Astagfirullah, kenapa kok saya semangatnya turun? Kalau menyadari diri, dia akan melakukan upaya pengobatannya. Datang ke pengajian untuk mendapatkan cas. Melihat orang soleh. Dengan melihat orang soleh, akan langsung terhubung kebaikan. Berkumpul bersama orang-orang yang istiqomah, akan tertampakkan kualitas semangat, akan menguatkan kemauan kita. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah supaya hatinya tetap dalam keadaan istiqomah melakukan kebaikan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ini diantara terapi kalau kita menghadapi kondisi iman kita dalam kondisi turun. Pertanyaan yang ketiga, Rasulullah kadang melaksanakan sholat isya di akhir. Itu kadang, nggak selalu. Yang sering beliau lakukan sebagaimana beliau katakan, ketika ditanya sholat apa yang paling utama, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu, sholat di tepat waktu. Nah, biasanya beliau melakukan itu untuk menguatkan dirinya melanjutkan melaksanakan qiyamul lail. Sehingga beliau mengakhirkan sholat isya. Nah, melanjutkan melaksanakan qiyamul lail setelah sholat isya menjadi sangat automatically dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita mungkin. Nah, dalam konteks ini, jadi Nabi tetap melakukan, mengajarkan pada diri kita sholat di awal waktu. Adapun sholat isya saja yang kadang Nabi mengerjakannya di akhir waktu karena melanjutkannya dengan qiyamul lail. Demikian. Baik, luar biasa. Tapi ada yang ingin saya garis bawahi, Ustaz, nanti boleh ya, terutama untuk Ustaz dan dokter yang dibandingin Ustaz kami yang sedang. Jadi kalau misalnya ujian itu juga pakai minimal requirement aja ya Ustaz. Minimalis saja, jangan susah-susah lulus gitu ya Ustaz. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini pesan-pesan tinggal Yusni loh. Wah, nanti kalau Ustaz boleh ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 10 menit deh. Saya buka lagi 2, takutnya nanti pertanyaannya dari 2 saja. Mungkin yang dari atas ada? Oh, dari atas belum ada. Yang dari bawah silakan. 1, 2. 1 lagi ada kan? Sudah. Oh, 2. Monggo maju silakan.
Mohon izin nama dan kelompok. Dibayang. Yang kedua itu sekarang agak maju Bu Muhammad menuju ke Ustazah Ulangis. Kabelnya nggak dapat itu, mohon maaf. Akan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Assalamualaikum. Baik, mohon maaf, nama kelompok kelompok Ismail, Ibu? Ibu Rini. Oh, wajib. Oh, ada satu lagi. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terus dulu ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa atas pertanyaannya. Pertama, apakah balasan Allah cuma surga dan neraka? Apakah nanti ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, masuk lagi ke surga setelah dibersihkan di dalam api neraka? Nabi SAW menjelaskan itu sebagai bentuk rahmatnya Allah bagi para penghuni surga. Kalau kita membaca surat Ali Imran ayat 105 sampai dengan 107. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Di dalam surat Al Imran ayat
105 sampai dengan 107 itu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menceritakan bahwa orang-orang yang kafir itu wajahnya kelam karena mereka di dalam api neraka. Nanti kemudian mereka keluar, wajahnya menjadi berseri-seri karena mereka mendapatkan rahmatnya Allah untuk masuk ke dalam surganya. Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika umat Nabi Muhammad SAW masuk surga pertama kali, Nabi kita tuh masih sibuk, masih ada lagi nggak? Nabi belum menikmati surganya, umatnya duluan yang menikmati surganya. Ayo masuk. Mana lagi nggak? Ada lagi nggak nih? Gitu. Nah, sampai kemudian orang yang terakhir masuk surga. Nah, orang yang terakhir itu pelan jalannya masuk ke surga. Sampai orang itu tergopoh-gopoh gitu. Ini umat Nabi sudah masuk ke surga. Dia pelan masuknya, pelan-pelan gitu. Maaf, ngesot masuknya. Dia bilang, alhamdulillah, sayalah orang yang pertama masuk surga katanya. Kata Allah, masuk katanya. Sampai Nabi, masuk. Nah, setelah itu tidak ada lagi. Tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian meminta kepada malaikat penjaga api neraka untuk melihat siapa yang harus dinaikkan ke dalam surga. Dinaikkan. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar ada penghuni api neraka yang mengucapkan ya Hanan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hanan, ya Mannan. Mungkin bisa menjadi wirid harian kita tuh. Ya Hanan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Allah Subhanahu wa taala mendengar ada penghuni api neraka mengucapkan kalimat itu, ya Hanan. Wahai yang maha mulia, muliakanlah aku ya Allah, Engkau pemilik kemuliaan, Rabbil Jalali wal Ikram. Panggil tuh orang itu. Akhirnya dipanggil 2 orang. Ketika dipanggil oleh malaikat 2 orang itu, kamu mengucapkan ya Hanan ya Mannan. Iya. Maka Allah menanya kepada orang yang pertama, gimana rasanya api neraka? Kata dia, ya Allah, gak enak api neraka, berat, buruk sekali, semuanya adalah keburukan. Kamu suka di dalamnya? Tidak suka ya Allah, gak enak sekali ya Allah. Maka Allah katakan, kalau begitu sekarang masuklah kamu ke dalam surgaku, masuklah kamu ke dalam nerakaku. Perintahnya, masuklah kamu ke dalam nerakaku. Orang itu lari masuk ke dalam api neraka. Allah heran, katanya nggak enak kok lari. Kok kamu lari masuk ke neraka? Ya Allah, dulu waktu di dunia aku disuruhmu lambat sekali. Sekarang aku dengar langsung kau menyuruhku ya Allah. Masuklah kamu ke dalam neraka. Lari dia. Sini. Atas rahmatku masuklah ke dalam surgaku. Masuk dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang kedua. Gimana kamu di dalam neraka? Enggak enak sekali. Buruk sekali. Kalau gitu, masuklah kamu ke dalam neraka. Dia lelet, dia jalannya pelan. Segen gitu, malas sekali. Kok kamu enggak seperti orang yang pertama tuh? Kata dia, ya Allah, saya tadi berharap bisa bertemu Engkau. Berharapnya baik sekali, aku akan dimasukkan ke dalam surga. Ternyata aku disuruh lagi masuk neraka. Kata Allah, engkau telah berharap baik kepadaku, masuklah engkau ke surgaku dengan harapan baik. Jadi hadis ini menjelaskan tentang ayat itu,
bahwa setiap orang yang beriman ketika mereka masuk ke dalam api neraka, kalau masih ada imannya, akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan prasangkanya kepada Allah. Maka kita atur prasangka kita selalu baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat wirid itu bisa jadi wirid harian kita, ya Hanan, ya Manan, ya Zal Jalali wal Ikram. Demikian yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Oh, apakah yang mulai itu tidur dulu? Tidak mesti. Dalam beberapa riwayat, Nabi dan para sahabat tidak tidur dalam melaksanakan qiyamul lailnya, tidak didahulukan tidur. Dan tidak ada syarat ketentuan harus tidur. Misalnya ketika Nabi sedang qiyamul lail, Huzaifah datang ke rumah Nabi. Itu setelah Isya. Diperkirakan Nabi sholatnya nggak lama. Maka Huzaifah ibn Yaman ikut di belakang sholat. Ternyata Nabi SAW di rakaat pertama itu membaca 600 ayat. Nabi membaca setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah. Huzaifah yang ada di belakang sebagai makmumnya, kok dibaca Al-Baqarah? Ketika membaca ayat kursi, ayat ke-255, Huzaifah dalam hati bilang, Yarka. Yarka itu artinya ruku dong. Nabi lanjutkan, selesaikan Al-Baqarah. Setelah selesai baca Al-Baqarah 286 ayat, Nabi melanjutkan membaca Ali Imran. Masya Allah, Ali Imran. Nah, sehingga Huzaifah pun menginginkan Yarka, kapan rukunya? Selesai baca Ali Imran, ternyata Nabi lanjutkan membaca An-Nisa 286 ayat, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran 200 ayat, surat An-Nisa 186 ayat. Kurang lebih sekitar 600-an ayat. Ketika Nabi melanjutkan membaca surat An-Nisa, Huzaifah merasakan dan merasani dalam dirinya, memfirasati, saya nggak berharap ruku lagi deh. Jadi itu sebagai bukti bahwa qiyamul lail nggak mesti tidur dulu gitu. Ternyata pernah Nabi dan bersama para sahabat melaksanakan qiyamul lail setelah sholat Isya, ternyata panjang sekali, nggak tidur. Jadi bukan syarat qiyamul lail harus tidur. Yang terakhir, bahwa Ashabul Ukhdud memang hanya diceritakan di dalam surat Al-Buruj. Sebagaimana Ashabul Kahfi hanya diceritakan di surat Al-Kahfi. Kalau mau tahu tentang Ashabul Ukhdud, Allah cantumkan di dalam surat Al-Buruj. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Ashabul Ukhdud, Allah awali dengan sumpah. Maksudnya benarnya serius nih cerita tentang Ashabul Ukhdud, benar, bukan main-main. Itu dikuatkan dengan 3 sumpahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Buruj. Demikian yang bisa saya jawab. Itu. Sebelum selesai Ustaz, pukul 11 tepat dan selanjutnya mohon doa Ustaz. Mohon doakan kami supaya istiqomah, mohon doakan kami supaya bisa masuk surga. Amin ya Rabb, amin ya Rabb, amin ya Rabb. Kebaikan sampai nanti di akhir hayat. Amin ya Rabb. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sempurnakan majlis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat yakin sekali di antara kita ada yang doanya mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak tahu siapa. Oleh karena itu, jadikan media ini mengambil kemujaraban dari doa teman kita yang mustajabah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Semoga yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Semoga yang sedang tertimpa musibah Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warisan minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa dunyana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.